Rapimda 4 dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi program kerja, keterpaduan program pengembangan organisasi, serta penyusunan aktivitas waktu pelaksanaan anggaran biaya organisasi. Agenda tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program kerja DPD dengan DPC SPLM SPSI se-DKI Jakarta 1 tahun ke depan. Pokok bahasan dalam Rapimda yaitu prinsip, learning center, integrasi sistem, dan advokasi dalam bentuk LBH dan non-litigasi. Agenda ini dilaksanakan di Ciater Subang 29-30 Agustus 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dulu. Hidup kan? Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersua kembali dalam agenda rutin kita, rapat pimpinan daerah yang keempat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan dihadiri oleh DPP yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Umum Pak Dipinardi, Sekjen Bung Idrus yang juga kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan keduanya panjang umur, diberikan banyak kemudahan untuk menjalankan amanah-amanah organisasi kita yang sudah mulai kelihatan membesar dengan berbagai amanah-amanah besar pula. Dan mudah-mudahan kapasitas beliau berdua bisa mampu kita dukung bersama-sama hingga nanti organisasi ini betul-betul layak untuk dibanggakan oleh warga pekerja, khususnya LEM SPSI. Umumnya adalah warga pekerja SPSI dan lebih umumnya adalah warga pekerja Indonesia. Yang kami muliakan pula adalah Pangkornas, Panglima Koordinator Nasional Bapor LEM SPSI, sekaligus Ketua DPD FSPLM SPSI Jawa Barat, yang telah berkenan menjadi tuan rumah untuk ditempati acara Rapimda ini. Sebelumnya Rapimda pertama di KRM, di Kramat Darat Motor, yang kedua di Sentini di Bogor. Walaupun Bogor itu Jawa Barat masih, tapi serasa masih di Jakarta, Jabodetabek. Tapi kalau sekarang sudah masuk Subang ini, udah dekat-dekat Bandung. Jadi kami mohon izin perkenannya, mudah-mudahan teman-teman selesai sampai besok selamat, sukses, dan pulang kembali ke tempat bisa mendapat energi yang lebih lagi atas suntikan kawan-kawan dari Jawa Barat, wabil khusus dari Subang. Yang kami hormati pula kawan-kawan DPC FSPLM SPSI Kabupaten Subang. Ada berapa orang? Tuh, ada 2 orang. Alhamdulillah, DPC Subang juga sudah eksis dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kesejahteraan buruh di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Kawan-kawan DPC SPSI Jakarta Timur yang full tim pada hari ini, ada terlihat juga Bung Acimi, sudah beberapa bulan tidak kelihatan, tapi alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama berkumpul. Mudah-mudahan ya, dengan profesi dan juga kondisi baru beliau tetap bisa mendukung program-program kerja DPC SPSI Jakarta Timur. Dan kepada Pak Ketua Bung Surya Sanjaya, sengaja kita pilih dekat di Subang ini karena kan Pak Ketua juga tinggalnya di Subang. Tadinya kita mau ke Pulau Seribu, tapi ternyata Pulau Seribu itu ya 1001 ketar petir lah buat kita semuanya yang nggak pernah naik perahu atau kapal yang biasa untuk riwari di sana. Akhirnya kita putuskan pada 3 Agustus kemarin kita melaksanakan Rapimda di Ciater ini. Kawan-kawan DPC FSPLM SPSI Jakarta Barat, alhamdulillah juga full tim hari ini. Betul Pak Ketua ya? Tinggal 1 orang yang tidak hadir, alhamdulillah. Kawan-kawan Jakarta Barat juga sudah berkenan. Sudah ada tambahan 1 PUK lagi di Jakarta Barat dan sekarang sudah 9. Tinggal bertambah terus, mudah-mudahan bisa komplit sekitar kembali 27 PUK sebagaimana yang pernah dulu didapatkan. Kawan-kawan Utara, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pak Ketua posisi di mana? Subang. Sudah sampai Subang ya? Nah, ini juga Subang Bang. Bentar lagi sampai ya, mudah-mudahan lancar. Dan kawan-kawan seluruh panitia SC dan juga OC yang telah bekerja siang malam, dan juga kawan-kawan OC yang khusus kami
hadirkan dari kawan-kawan struktural Bapor DKI Jakarta atas dasar pertimbangan bahwasanya struktur Bapor DKI Jakarta dan juga struktur Bapor yang ada di struktur organisasi kita adalah bertugas untuk mengawal suksesnya program-program organisasi. Dan Rapimda ini adalah sarana untuk sosialisasi dan konsolidasi program-program kerja, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kawan-kawan struktur Bapor DKI Jakarta untuk memahami bahwasanya proses penetapan, proses diskusi, proses penggalian ide-ide dan juga gagasan terhadap program kerja yang akan dijalankan setahun ke depan itu untuk diketahui. Karena jika tidak, maka Bapor hanya tahu disuruh-suruh saja, ini programnya seperti ini, tolong jalankan. Tapi dengan terlibat dalam kepanitiaan diharapkan bisa mengetahui dinamika yang terjadi dalam Rapimda dan kemudian bersama-sama kita menjalankan program tersebut 1 tahun ke depan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah perjalanan DPD SPSI DKI Jakarta sudah memasuki tahun ke-2, ya, hampir tahun ke-3. Tahun depan sudah masuk ke tahun ke-3, dan separuh perjalanan ke depan tentu sebuah tantangan. Ya, di mana kondisi DKI Jakarta sebagai sebuah ibu kota, menurut data terbaru dari BPS DKI Jakarta, bisa di-download di BPS DKI Jakarta, bahwasanya terjadi pergeseran yang sangat pelan tapi pasti, bahwasanya industri yang bisa eksis di Jakarta adalah sektor tersier, bukan sektor primer, bukan sektor sekunder. Sektor primer itu pertanian dan pertambangan, sektor sekunder itu industri, pengolahan listrik, gas, dan seterusnya. Dan justru sektor tersier itu menempati hampir 80%, 79,58% itu mendominasi DKI Jakarta. Hanya 18% itu yang industri. Dalam lebih khusus lagi industri pengolahan itu hanya 1.242 pabrik yang ada di DKI Jakarta dari 31.000 perusahaan yang di DKI Jakarta. Makin lama semakin jelas bahwasanya DKI Jakarta itu adalah sebuah ibu kota yang didesain secara khusus, dan itu sudah ada undang-undangnya sebagai ibu kota yang isinya nanti adalah jasa, perdagangan, keuangan, dan perbankan dan juga angkutan. Ini data valid dari BPS, bisa dilihat perkembangan dari 2013, 2014, 2015 dan di periode Agustus 2016 ini. Sehingga perlu banyak strategi teman-teman sekalian. Rapimda ini untuk menjawab tantangan-tantangan itu, karena di lapangan kita temukan bahwasanya gejala-gejala dan juga sebuah fakta bahwasanya kondisi perubahan dari sektor industri kepada sektor jasa dan seterusnya tadi itu sudah mulai kelihatan dengan begitu banyak relokasi yang sudah terjadi dari Jakarta Utara, Jakarta Timur maupun Jakarta Barat ke wilayah penyangga khususnya Jawa Barat. Artinya kita tidak bisa lagi terus mempertahankan model pola rekrutmen, pengembangan dan pola-pola penyejahteraan anggota kita dengan gaya-gaya dalam tanda kutip lem SPSI selama ini. Karena karakter industri jasa itu mereka biasanya adalah orang-orang terdidik, orang-orang lulusan SMA SLTA ke atas, tidak jarang peringatan karena mereka adalah di dalam di dalam ruangan gitu ya, mereka kritis dan seterusnya. Maka pola-pola inilah yang mulai harus dipikirkan oleh kita semua, terutama kawan-kawan DPC yang langsung bersentuhan dengan PUK, dengan anggota. Dan harapan-harapan inilah yang harus kita rumuskan bersama-sama. Kawan-kawan sekalian, dalam beberapa agenda yang kita siapkan dalam buku Rapimda ini adalah isu-isu aktual, isu-isu yang memang sedang kita rasakan, susahnya kita rasakan, senangnya pun juga kita rasakan. Dan kami berharap, dan insya Allah BPP akan menemani kita bersama-sama besok, walaupun Pak Ketum dan Pak Pangkornas bisa ada koordinasi, konsolidasi dengan gerakan pekerja, gerakan buruh, konfederasi di DKI Jakarta. Tapi insya Allah akan sampai tuntas. Bang Sekjen insya Allah masih bersama ya Bang Sekjen ya? Siap? Maksud ditanya siap? Siap? Insya Allah ya, untuk bersama-sama. Nah, itu adalah isu-isu aktual dan kita perlu keterbukaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Wabil khusus 4 besar yang ada di spanduk yang menjadi fokus atau konsentrasi kita untuk kita diskusikan dan kita cari jalan keluarnya bersama. Yang pertama adalah soal perlindungan dan pembelaan anggota. Begitu banyak anggota kita yang satu persatu sudah pamitan, wassalam, sudah tinggal cerita saja mereka pernah menjadi anggota FSPSI. Bukan hanya anggota, tapi juga PUK. Ya.
data yang tercatat mungkin di masing-masing divisi sangat aktual. Betapa PUK dari yang kecil, terutama PUK yang terkait dengan logam, elektronik, dan juga komponen yang sudah mulai ahlan wasahlan. Selamat datang pada kawan-kawan, terutama dari yang kecil-kecil dan sekarang pun sampai yang besar-besar. Dari grup Morita Cokroprindo dulu diametral, kemudian sekarang elektronik, Toshiba bukan lagi relokasi tapi tutup. Sharp yang ketuanya juga masih di kepengurusan DPD, ribuan orang. Dan itu terancam dengan kondisi bagaimana manajemen atau perubahan yang dilakukan oleh pemilik modal yang sekarang sedang mengincar saham dari perusahaan-perusahaan di bawah kita. Sudah pasti ini butuh kerja keras. Sudah berarti ini butuh kerja bersama. Nggak bisa lagi kita menumpukan semua permasalahan tadi kepada PUK, kepada DPC, kepada DPD, atau kepada DPP. Karena ini sudah lintas wilayah, dan karena itu adalah tren yang memang sudah akan kita hadapi beberapa waktu ke depan. Maka mau nggak mau kita harus bersama-sama, bergandeng tangan. Lawan kita dalam posisi tertentu adalah manajemen. Ketika mereka melawan kita, mereka juga harus melihat lawannya adalah FSB dan SPSI. Bukan PUK, bukan DPC, bukan DPD, bukan DPP. Tapi satu kesatuan yang akan dahsyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jika tidak, maka mereka akan dengan mudah melakukan upaya-upaya. Ya, dari titik di mana kita lemah mereka akan masuk. Titik yang kuat nggak akan disentuh. Dan itu perlu kesamaan. Ya. Perlu rata-rata air kita kuat bersama-sama. Dan untuk itu sekali lagi tema kita pada hari ini adalah simple, hanya 3 kata: sosialisasi, konsolidasi, realisasi. Beberapa agenda dalam rapimda sebelumnya kita berpikir keras untuk memutuskannya, tapi kita agak susah untuk merealisasikan karena kita sudah terlibat kembali dalam habitat kita masing-masing dengan kondisi persoalan kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Dan untuk itu kita perlu komitmen bersama. Agenda yang kedua yang sangat urgent pula adalah soal upah layak, soal pengupahan untuk DKI Jakarta. Dan sama-sama kita tahu bahwasanya produk hukum yang sudah ditelurkan oleh pemerintah selain PP 78 adalah turunan-turunannya, yaitu Permen 21. Dan sudah terancam tidak lagi ada survei KHL di DKI Jakarta. Di daerah-daerah lain, Jawa Barat, mungkin Jawa Barat di Bekasi, Kerawang, dan lain-lain bisa jadi ya masih mempertahankan survei itu. Tapi sampai saat ini kami belum menemukan informasi bahwa mereka akan survei. Karena dianggap KHL itu sudah melekat di dalam upah minimum berjalan. Ini butuh kerja keras kawan-kawan sekalian. Dan karenanya kita sudah berpikir, dan nanti silakan untuk dibahas dalam pembahasan, kita perlu untuk lagi-lagi bertanding tangan. Kalau BPP saja secara nasional juga bisa dengan federasi lain untuk melakukan gerakan-gerakan secara nasional, apatah lagi yang kita di DKI Jakarta. Selamat datang kawan-kawan juga dari Divisi Utara. Kemudian agenda yang berikutnya adalah tentang keuangan. Keuangan kita ini sudah alhamdulillah kita tidak lagi telur dan ayam. Sudah tercermin dari pemasukan yang sudah didapat dan tercermin pula sampai ke tingkat nasional. DPP sudah memberikan contoh yang terbaik dan beberapa kali diberikan laporan-laporan keuangan secara detail dan masih ditempel di papan pengumuman di DPP di lantai 1. Artinya ini tidak akan juga berdampak kepada semua yang ada di bawah kalau kita tidak segera sinkronkan. Mesti didata seperti apa keuangan kita. Dan di materi ini kita juga sampaikan, kita tawarkan kepada kawan-kawan sekalian bagaimana menata keuangan itu. Kalau kemudian muncul beberapa ide, salah satunya adalah tentang transfer, ya, bukti transfer itu, ya itu adalah sebuah tawaran solusi. Jika ada tawaran solusi lain, ayo silakan, apa-apa. Toh itulah yang real kawan-kawan potong, oleh PUK potong, dan itu anggota lah yang diambil. Ya. Sudah mulai harus dihindarkan, dijauhi kezaliman kita mengambil hak orang lain. Kalau hak orang lain saja kita nggak boleh ngambil, apalagi hak orang lain dalam hal ini adalah organisasi, nggak berkah. Dan tema keempat yang menjadi pokok pula adalah selain keuangan, selain perlindungan anggota dan pembelaan, selain advokasi adalah advokasi. Selain perlindungan dan advokasi adalah satu hal tentang kita lihat dulu ya.
Dan ini baru kita mulai kawan-kawan sekalian. Kita ingin ada program kerja yang unggul di masing-masing organisasi kita. Untuk apa? Agar keunggulan kerja-kerja kita itu punya dampak terhadap keberlangsungan organisasi ini. Kalau kita bekerja dengan yang efektif dan kita pilih program-program yang unggul, maka insya Allah ya masa depan organisasi LEM SPSI terutama di DKI Jakarta yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan tergerus dengan sektor tersier, maka kita sudah bisa antisipasi ya, kondisi itu karena kedepannya industri, terutama industri pengolahan di DKI Jakarta sudah tidak lagi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan DKI Jakarta. Sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan di dalam sambutan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melahirkan hal-hal yang bisa kita sepakati untuk kita jalankan. Kita semua adalah satu kesatuan di DKI Jakarta. DPD, DPC, DPD itu nggak ada apa-apanya kalau kawan-kawan tidak dukung dan juga PUK tidak memberikan support. Maka untuk itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama bersatu, kemudian kita satukan langkah, dan mudah-mudahan kita bisa berlapang dada untuk bersama menjalankan organisasi ini. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi langkah dan juga upaya kita untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media SPLM SSI melaporkan.